بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وصوله وفروعه شهود الليل هم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لمؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد نواوي بن عمر الجاوي والشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني ولجميع مشايخنا التي تكون في مقبرة سراجل ولتكون في مقبرة بتبتة كعبد المجيد شجاتي وكأحمد محفوظ سيدي سجاتي وكعبد الحميد شجاتي متيع وكحسن بن عبد الحميد وكعامر بن عبد الحميد وكطاهر بن عبد الحميد وكعبد الرحمن بن زايد وكعبد القادر بن أحمد محفوظ سيدي وكأبو شريف بن عبد الله وكعبد الله بن مويا وكيسر بن مسلاه وأشهد بنعمة أن الله تعالى يمنا بحماياتهم ويمدنا بمدادهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأشرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Fatihah khususan untuk seluruh jamaah Masjid Al-Muttaqin, khususnya yang hadir pada malam hari ini ataupun yang menyimak di rumah atau di tempat masing-masing, para donaturnya, para pengurusnya, semoga Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan lahir dan batin. Hajat-hajatnya Allah kabul, kesulitan-kesulitannya Allah berikan jalan, hutang-hutangnya semoga Allah bisa diberikan kemudahan untuk membayarnya, dan semoga keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak, istrinya, kita semua menjadi orang yang ahli takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi orang yang saleh dan salihah. Biaya pendidikan anak-anak kita semoga Allah tanggung sampai selesai, sampai meraih cita-cita yang diridainya. Dan ketika Allah panggil kita, semoga Allah panggil dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi penolong kelak di akhirat nanti sehingga kita masuk ke surganya Allah tanpa hisab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Muttaqin, Dewan dakwahnya, segenap para pengurusnya, dan juga yang kami hormati RT RW-nya dan para jemaah yang hadir pada malam hari ini. Semoga hadirnya panjenengan, nyimaknya panjenengan dari rumah masing-masing, semoga menjadi wasilah diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin.
Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah masih berikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa bermujalasah mengkaji ilmu Allah yang bisa mendekatkan diri kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran pada hadis yang kedua. Kemarin hadis pertama, sebelumnya muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal haditsus tsani, adapun hadis yang kedua. Pengarang kitab ini Ibnu Hajar Al-Asqalani menginginkan tabarruk, keberkahan, sehingga beliau memulai kitab ini dengan dua hadis. Hadis yang pertama telah kita sampaikan bulan lalu. Ini adalah hadis yang kedua, yang kemudian yang diharapkan oleh pengarang kitab ini agar kita semua mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat nanti. Wal haditsus tsani, adapun hadis yang kedua, ajazani bihil allamatu Sayyid Ahmad Al-Mursafi Al-Misri. Hadis ini diijazahkan kepada pengarang kitab ini dari imam yang sangat alim, namanya Sayyid Ahmad Al-Mursafi Al-Misri. Beliau itu tinggal di negara Mesir. Ba'da an ajazani bi Sayyid Abdul Wahhab, setelah itu kemudian mengijazahkan kepada saya As-Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat As-Syafi'i yang bermadhab Syafi'i, al-masyayhi musalsalan bi awwaliyati ila Abdullah bin Amr, yang kemudian bersambung dari gurunya sampai dari permulaan hadis ini dari Abdullah bin Umar bin As an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya, qala, bersabda, Nabi Muhammad bersabda. Apa yang disabdakan Nabi Muhammad yang kemudian insyaallah akan menjadi nasihat kepada kita, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Ar-rahimuna, adapun orang yang berkasih sayang, orang yang cinta, orang yang memiliki kasih sayang, yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, maka akan memberikan kasih sayang kepadanya zat yang memiliki kasih sayang. Siapa zat yang memiliki kasih sayang? Yang maha pemurah siapa? Yang maha pengasih siapa? Allah. Allah akan sayang kepada orang-orang yang berkasih sayang. Maka irhamu man fil ardi, maka berkasih sayanglah, maka sayangilah man fil ardi, makhluk yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama. Kalau engkau menyayangi makhluk yang ada di bumi, maka akan menyayangi kepada kalian makhluk-makhluk yang ada di langit. Kalau kita menyayangi sesama makhluk yang di bumi, maka kata Rasulullah, makhluk yang di langit itu akan menyayangi kita semua. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, wal makna rahimuna, adapun maksud dari ar-rahimun, berkasih sayang, liman fil ardi, berkasih sayang kepada makhluk di bumi, min adamiyin wa hayawanin lam yu'mar biqatlihi, berkasih sayang kepada makhluk yang berada di muka bumi ini, baik itu dari golongan anak Adam atau dari golongan hewan.
Makanya Pak, kita itu berkasih sayang bukan hanya kepada manusia saja, bukan hanya kepada anak-anak Adam sebangsa manusia, tapi kita perlu berkasih sayang dengan makhluk-makhluk selain manusia, di antaranya hewan, tumbuh-tumbuhan. Kalau di dalam kitab akhlak itu Pak, malah ada yang disebut dengan ar-rifqu bil hayawan, lemah lembut terhadap hewan. Lam yu'mar biqatlihi, yang tidak diperintah untuk dibunuh. Karena ada memang di dalam Islam itu ada beberapa hewan yang diperbolehkan dibunuh. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah memberikan ridha kepada Siti Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah, khamsum minad dawabi kulluhunna fasiqun. Adapun 5 dari hewan-hewan ini, dari binatang-binatang ini, seluruhnya fasik, jahat. Yuqtalna fil harami, maka diperbolehkan dibunuh di kawasan haram. Di kawasan haram itu Madinah dan di Makkah diperbolehkan. Apa saja yang diperbolehkan untuk dibunuh? Al-gharabu, yang pertama adalah burung gagak. Burung gagak boleh dibunuh, Pak. Wal hidatu, kata Rasulullah, rajawali. Rajawali boleh dibunuh. Wal aqrabu, karena jengking. Kalau jengking boleh dibunuh. Nah ini yang sering mengganggu kita ini, terutama mengganggu saya sekali. Wal faqratu, tikus. Tikus itu luar biasa mengganggunya. Mobil itu sampai digigit yang namanya kabel-kabel itu. Rumah saya termasuk tertutup. Tapi anak saya kalau ada tamu itu, saya lagi ada tamu di luar bersama tamu, dia kadang keluar tapi tidak ditutup pintu. Akhirnya tikus masuk. Tikus yang kecil. Ternyata tikus yang kecil itu bisa masuk ke dalam mesin cuci, kemudian digigit kabel-kabel mesin cuci itu. Maka wajar sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan kita membunuh, untuk membunuh, bukan menyiksa. Karena ada beda nanti kalau sudah dibunuh dengan disiksa, beda. Kalau disiksa belum mati, tangannya dipotong, hidungnya dipotong dulu. Ini yang ganggu, mobil saya yang ganggu, kakinya dipotong sebelah. Terus itu namanya menyiksa. Ini yang diperbolehkan adalah membunuh. Wal kalbul uqur, dan anjing yang ganas. Anjing yang ganas boleh dibunuh. Sekiranya ketika ada anjing itu bisa membahayakan kita semua, boleh dibunuh. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, yuqtalu khamsun fawasiqa, dibunuh 5 hewan yang fasik, yang jahat. Fil hilli wal haram, di negara, di tanah haram atau di lain tanah haram. Jadi di sini boleh dibunuh. Tapi kalau yang hadis, ada yang kata ulama lagi yang boleh dibunuh itu cicak. Tapi cicak yang langsung dimatikan itu boleh dibunuh. Malah ada pahalanya, hitungannya. Sekali matikan ada 100, ada hitungan seperti ini kalau di dalam kitab itu. Baik. Hewan yang boleh dibunuh, hewan yang tidak hewan yang tidak dianjurkan dibunuh, kita harus hormati. Kita harus kasih sayangi. Dengan cara apa? Bil ihsani ilaihim, dengan berbuat baik kepada makhluk itu. Yuhsinur rahmanu ilaihim,
Kalau kita sudah berbuat baik kepada makhluk itu, yuhsinur rahman ilaihim, maka adzat pemurah, adzat pengasih, adzat penyayang itu akan berbuat baik pula kepada kita. Makanya apa yang kita tanam itu yang akan kita, itu yang sering kita ambil. Makanya jangan pernah takut untuk berbuat baik. Karena orang yang berbuat baik itu, zat yang paling baik akan membalas kebaikan itu kepada kita. Irhamu man tastati'una an tarhamuhu min asnafi makhluqatihi ta'ala. Ditambahkan lagi oleh Syekh Nawawi, irhamu, sayangilah, man tastati'una, makhluk yang bisa, yang mampu, antarhamu, untuk kalian sayangi, min asnafi makhluqatihi ta'ala, dari makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Cintailah makhluk yang kalian mampu untuk menyayanginya, untuk mencintainya dari makhluk-makhluk Allah. Walau ghairu akilin, walaupun makhluk itu tidak berakal. Kalau kita kan ada orang yang tidak berakal, jangankan makhluk hayawan, sesama manusia saja yang akalnya sedikit tidak normal, itu kadang dijadikan bahan olok-olokan. Ada gang sebelah yang sudah mungkin dia pernah jatuh, kemudian akalnya kurang sehat, kadang dibuat canda-candaan, diajak ngobrol. Dia kan ngobrolnya sudah tidak normal. Tapi malah kalau niat kita berbicara sama dia hanya untuk mengolok-olok, itu dosa. Walaupun tidak berakal, apalagi sifatnya sebagai manusia, hewan yang tidak berakal pun, maka kita perlu menyayangi, perlu mencintainya. Dengan cara apa? Bisyafaqati alaihim, dengan menyayanginya, wa du'aikum lahum, dan juga mendoakan kepada mereka. Kalau yang seperti tadi akalnya sudah tidak beres, doakan saja, semoga Allah selalu menjaga dalam keadaan sehat walafiat, semoga Allah menyembuhkannya. Minimal dia lebih baik daripada kita, karena dia sudah tidak melakukan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang normal-normal begini, jangan-jangan setiap detik, setiap waktu ada dosa yang dikerjakan oleh hati, ada dosa yang dikerjakan oleh mulut, ada dosa yang dikerjakan oleh mata. Tidak ikut berbicara, tapi ikut mendengar, yang kemudian kita ikrar dengan apa yang dikatakan oleh orang tadi. Kemudian kita mendengar dengan nyaman, padahal yang dibilang oleh teman, oleh kawan, yang diceritakan kepada kita adalah kemaksiatan. Itu juga dosa melalui pendengaran. Sedangkan orang yang tidak berakal itu sudah berhenti taklifnya. Mungkin dia lebih baik dari kita itu karena sudah tidak ada dosa yang dia perbuat lagi. Sedangkan kita walaupun punya kesempatan amal kita perbanyak, tapi juga memiliki kesempatan untuk memperbanyak dosa. Kalau kita tidak melakukan amal baik, maka sejatinya ada kesempatan amal buruk yang akan kita lakukan. Maka dari itu, pilihlah amal-amal baik saja. Karena kalau kita tidak melakukan amal baik, maka amal-amal yang lain yang akan mengisi diri kita. Selain mendoakan wa du'aikum lahum, dan mendoakan mereka dengan cara apa? Birrahmati wal maghfirah, semoga mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah, wal maghfirah, dan ampunan Allah. Kalau kita sudah mendoakan mereka, mendoakan sehat, mendoakan mendapatkan rahmat, mendoakan mendapatkan maghfirah, yarhamukumul malaika, yarhamkumul malaikatu, maka niscaya para malaikat akan menyayangi kalian. Kalau panjenengan Pak
cinta, sayang kepada saudara semuslim, baik dia waras atau tidak waras, panjenengan doakan dalam semoga orang tersebut mendapatkan rahmat Allah, semoga diampuni dosa-dosanya. Mana di dalam kitab itu Pak, di kitab lain itu ketika kita mendoakan orang lain, maka malaikat itu lebih dulu mengamini, engkau dulu yang Allah kabulkan. Kalau panjenengan mendoakan seseorang itu dalam keadaan sehat, maka malaikat sebelum doa itu terkabul kepada yang didoakan, malaikat itu mengamini untuk panjenengan. Engkau dulu yang sehat, engkau dulu yang murah rezeki. Makanya ulama itu jarang mendoakan dirinya. Beliau itu sering mendoakan santrinya, mendoakan jemaahnya, mendoakan orang-orang yang ada muslim di luar sana. Kenapa? Karena dia sudah tahu resepnya. Kalau dia berdoakan orang lain, maka akan ada malaikat yang mengamini engkau duluan yang terkabul itu semua. Maka lanjutkan dengan berdoa, doakan. Mana ada di negara Mekah itu ada salah satu orang itu yang amin amin, nggak ada apa-apa, cuma amin 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 amin. Jadi ada orang mungkin di masjid itu yang berdoa, dia mengikuti amin, doa amin amin amin. Untuk apa? Agar doa itu cepat istijabah oleh Allah. Ya Allah, kabulkan, 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 kabulkan. Membantu mereka yang amin-aminkan, yang mendoa itu kemudian kita amini, maka ada malaikat yang kemudian kamu dulu yang berdoa itu yang akan Allah kabulkan sebelum orang lain yang kau doakan itu dikabulkan. Jadi kalau kita mendoakan baik kepada orang lain, kebaikan itu kembali kepada kita dulu sebelum kebaikan yang kita doakan kepada orang lain itu terkabul. Saya umpamanya mendoakan panjenengan, Allah kamu dulu, baru yang didoakan yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Begitu pula kalau kita mendoakan jelek. Kalau kita mendoakan jelek, kembali ke kita dulu Pak kejelekan itu. Maka orang yang selalu berprasangka buruk, yang mendoakan orang lain dulu, walaupun dia kaya, walaupun banyak harta, dia tidak tentram dalam hidup. Lihat saja orang yang selalu sinis kepada orang lain, selalu dendam, dalam doanya hanya ingin mencelakakan orang lain, itu tidak akan hidupnya tenang. Di dunia saja tidak tenang, apalagi di akhirat. Wa man rahmatuhu 'amatun li ahli sama. Adapun zat yang memiliki kasih sayang, yang memiliki rahmat, amatun secara menyeluruh, kebanyakan rahmat itu li ahli samai, untuk penghuni langit. Alladzina hum aktsaru min ahli al-ardi, yang mana penghuni langit ini Pak lebih banyak daripada penghuni bumi. Bumi itu kalau dari langit cuma segini Pak, kecil sekali. Malaikat itu beratus-ratus ribu juta itu di atas itu. Itu malaikat itu banyak sekali Pak. Jadi rahmatnya Allah itu sejatinya lebih banyak diberikan kepada makhluk Allah yang di langit itu. Maka beruntung sekali kalau para malaikat itu pula menyayangi kita. Karena ketika malaikat itu sayang kepada kita, malaikat ikut mendoakan kita dalam kebaikan. Syarat kita didoakan, disayangi oleh malaikat, kita harus sayang kepada makhluk di bumi, baik Islam, non-Islam yang tidak mengganggu kepada kita, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, baik kita semua. Wala yajuzu li syahsin ay yad'u li jami'il muslimin. Wala yajuzu li syahsin, tidak boleh bagi seseorang ayat li jami'il muslimin, untuk mendoakan terhadap seluruh muslim, seluruh orang Islam. Kita tidak boleh mendoakan seluruh muslim
bi ghafri jami' dzunubihim, mendoakan agar seluruh dosa-dosanya dihapus, seluruh dosa-dosanya diampuni. Itu tidak boleh. Ya Allah, semoga seluruh umat muslim yang ada di dunia ini, ya Allah, seluruh dosa-dosanya diampuni. Ini tidak boleh, kata Syekh Nawawi dalam syarh ini. Au yad'u li faqirin bi nahwi 100 dinarin, atau mendoakan bagi orang yang fakir. Siapa orang fakir itu? Perbedaan orang fakir dan miskin kalau di dalam bab zakat itu, kalau yang disebut dengan fakir yang tidak memiliki pekerjaan atau punya harta tapi tidak mencukupi 50% kebutuhannya. Sumpamanya kebutuhannya 100.000 setiap hari kita, dia hanya punya uang 30, maka dia fakir. Kalau panjenengan, biasanya keluarga jenengan itu menghabiskan 100.000 tiap hari, jenengan hanya mendapatkan per hari itu 20.000, termasuk fakir, maka boleh menerima zakat. Kalau miskin, tidak menutupi 100% terhadap kebutuhan kita. Kalau kita butuh 100, ternyata kita hanya bisa menghasilkan 70.000, berarti ada berapa ya kekurangan kita? 30. Berarti itu disebut dengan miskin. Kalau sudah lebih dari 50%, tapi tidak sampai 100% miskin. Orang yang fakir seperti ini tidak boleh didoakan oleh kita, ya Allah, semoga orang fakir itu diberikan 100 dinar. Semoga engkau berikan dia 100 dinar, ya Allah. Wa laysa lahu jihatun yatazakhalu minha dzalika, dan tidak ada baginya jalan untuk memperoleh harta tersebut. Tidak punya pekerjaan, tidak punya relasi, kemudian kita mendoakan dia agar mendapatkan uang 100 di, ya Allah, semoga orang fakir itu mendapatkan 100 miliar, ya Allah. Tidak boleh di dalam syariat itu. Wa yaqul hada min rahmati bil khalqi, dan juga mengatakan ketika mendoakan itu mengatakan, oh ini termasuk kasih sayang kepada makhluk. Tidak, kata Syekh Nawawi. Kenapa? Li'annahu mukhalifun li nususi syar'i, karena ini menyalahi nas syariat. Nas syariat itu harus masuk akal. Orang itu bisa mendapat, ya kalau sumpamanya, ya Allah, semoga dia diberikan 1 juta. Mungkin ada jalan kalau hanya 1 juta, bisa diberikan dari Masjid Al-Muttaqi 100.000, bisa diberikan dari masjid satunya 100.000. Tapi kalau mendoakan semoga dia mendapatkan 100 miliar, ini tidak diperbolehkan oleh nas, karena tidak masuk akal terhadap doa tersebut. Itu pertama. Yang kedua tadi, yang pertama tadi tentang mendoakan agar seluruh muslim yang ada di dunia ini diampuni seluruh dosanya. Ini tidak masuk akal. Hadis yang kita kaji bulan kemarin, bahwa manusia itu siang dan malam itu melakukan kesalahan. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, engkau itu selalu melakukan kesalahan siang dan malam. Ini firman Allah dalam hadis qudsinya. Kemudian kita minta ampunkan, semoga semua dosa-dosa umat muslim di dunia ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak diperkenankan, menyalahi nas. Kalau hanya, ya Allah, semoga diampuni dosa-dosanya, bukan seluruh dosa-dosa umat muslim seluruhnya atau seluruh dosa-dosa yang dia miliki. Kita masuk surga itu bukan karena tidak berdosa. Kita masuk surga itu bukan karena tidak berdosa, tapi karena ketika ditimbang, ketika dihisab, ketika dimizan oleh Allah, amalan baiknya itu lebih tinggi, lebih berat daripada amal
Nuh. Dalam hadis, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu mesti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Seperti kita hijrah sekarang, bulan Hijriyah, perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Dulu Nabiullah Adam alaihissalam melakukan kesalahan. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha rawadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarah. Wahai Adam, engkau tinggal di sini bersama istrimu. Engkau boleh makan apa saja, boleh berbuat apa saja. Tapi ingat satu, jangan deketi buah ini ya. Tapi apa? Ternyata Adam itu bersama istri Allah bukan hanya tidak makan, bukan hanya tidak mendekati, tapi dia sampai makan. Kemudian dikeluarkan. Kalau di tafsir itu yang dikeluarkan ada ular, ada setan, ada iblis, ada Adam dan Hawa. Ada yang mengatakan hanya iblis dan Adam dan Hawa yang dikeluarkan. Nah, Adam ini melakukan satu kesalahan, tapi oleh Allah keluarkan dari surga. Kita, kata Allah, banyak melakukan kesalahan, tapi luar biasanya kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita ini walaupun banyak melakukan kesalahan, tapi tetap memiliki kesempatan untuk bisa masuk ke surganya Allah. Ada banyak cara. Ada menggunakan syafaat Nabi, ada dengan amal-amalnya, ada dengan syafaat ustadz-ustadznya, orang tuanya, kiai-kiainya, dengan syafaat ilmu-ilmu yang kita pelajari. Itu banyak cara kalau umat Nabi Muhammad untuk masuk ke dalam surga. Baik, lanjut. Ruya al-Ghazali. Kalau cerita nanti malah materinya enggak tersampaikan. Ruya diceritakan, diriwayatkan al-Ghazali. Siapa Imam Ghazali? Fil naum, di dalam mimpi. Jadi ada seseorang bermimpi Imam Ghazali. Di dalam mimpinya, faqila lahu, ditanyakan kepada Imam Ghazali, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan kepadamu wahai Imam Ghazali? Faqala, Imam Ghazali mengatakan, menjawab, awqafani baina yadayhi, Allah mendudukkan aku di hadapannya. Jadi Imam Ghazali didudukkan di hadapan Allah. Wa qala li, ini di dalam mimpinya. Wa qala li, kemudian Allah bertanya kepada Imam Ghazali, bima qaddamta alayya, apa yang akan engkau haturkan kepadaku, kata Allah kepada Imam Ghazali. Apa yang ingin engkau berikan kepada Allah? Apa yang akan engkau berikan kepadaku, kata Allah. Fashirtu azkuru a'mali, kemudian Imam Ghazali menyebutkan, menjawab kepada Allah, amalku wahai Allah. Apa yang akan engkau persembahkan kepadaku, kata Allah kepada Imam Ghazali. Dijawab oleh Imam Ghazali, amalku yang akan aku persembahkan kepadamu. Apa kata Allah? Faqala lam aqbalha, aku tidak terima amalmu. Aku tidak terima amalmu. Wa inna ma qabiltu minka data yawmin, sesungguhnya kata Allah, sesungguhnya aku menerima engkau data yawmin, pada saat itu nazalat dubabatu ala midadati ila midadi qalamika, ada lalat yang datang ke tempat tintamu. Jadi ketika ditanya Imam Ghazali sama Allah, apa yang engkau akan persembahkan kepadaku?
Aku akan persembahkan amal, wahai Allah. Tidak, saya tidak menerima amal. Terus apa ya Allah? Sebab saya dipanggil engkau dudukkan di hadapanmu, saya menerima satu daripada perbuatanmu, yaitu ketika engkau, kata Allah kepada Imam Ghazali, ketika suatu hari ada lalat turun ke tinta tulisannya Imam Ghazali. Untuk apa tinta ini? Litas roba minhu, untuk minum terhadap tinta tersebut. Ternyata lalat itu Pak mengimbau dulu. Kalau dulu itu kan ada tinta, kalau nulis itu dulu pakai tinta Pak. Jadi ini pen, kalau sekarang kan tintanya ada di dalam. Kalau dulu itu biasanya diginiin, tulis, ini lagi tulis. Nggak tahu zaman jenengan dulu masih seperti itu. Kalau sekarang kan jarang pakai seperti itu. Jadi ada lalat yang mampir ke tempat tintanya Imam Ghazali, kemudian lalat tersebut untuk minum karena haus. Wa anta taktubu, dan engkau waktu itu engkau dalam keadaan menulis. Nah, Imam Ghazali ini kan banyak karangannya Pak. Nulis, ngelihat lalatnya lagi nulis Imam Ghazali, fatarakta al-kitaba hatta akhadat haddaha rahmatan biha. Kemudian Imam Ghazali itu berhenti Pak. Ngelihat lalat mau minum, Imam Ghazali berhenti, meninggalkan, tidak menulis lagi, membiarkan lalat itu minum ke tintanya sampai selesai. Imam Ghazali membiarkan lalat itu karena cinta, karena sayang kepada makhluk itu. Yang tadi kita sebutkan, makhluk di bumi, baik itu berakal atau tidak berakal, baik itu anak Adam atau hayawan, maka kita perlu sayang. Kemudian summa qala, kemudian Allah berkata, umdu bi'abdi ilal jannah. Kemudian menyuruh malaikat, segera masuk engkau malaikat bersama hambaku Imam Ghazali ini ilal jannati, masuk ke dalam surga. Imam Ghazali yang ngarang kitab banyak, yang terkenal Ihya-nya, Mukasyafatul Qulubnya. Tapi ternyata yang diterima oleh Allah dalam mimpi tersebut hanya gara-gara tinta yang mau mampir ke tempat nulisnya, dan dia tinggalkan menulis karena membiarkan lalat itu menghilangkan dahaganya. Kita Pak, jangankan seperti itu, langsung kita ambil raket, tang, ya, apalagi nyamuk. Dan kisah-kisah seperti ini banyak nanti di belakang itu. Kisah-kisah sebegini memang rata-rata kalau di dalam tasawuf itu memang untuk meningkatkan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah, itu memang dengan cerita-cerita, karena memang wali itu sering bermimpi seperti itu. Baik. Wa fi qauli sallallahu alaihi wasallam yarhamkum riwayatani, al-jismu ala annahu jawab wa rafu ala annahu jumlatun du'iyyah wa huwa aula li anna du'aahu sallallahu alaihi wasallam ghairu mardudun. Jadi hadis Nabi yang mengatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu fil ma fil ardi yarhamkum. Yarhamkum ini ada dua riwayat. Ada yang membaca yarhamkum menjadi jawab, ada yang membaca yarhamukum di harkat dhammah menjadi kalimat doa. Dan banyak ulama yang membaca yarhamukum. Kenapa? Karena doa Nabi Muhammad SAW tidak pernah tertolak. Artinya mendoakan kepada orang-orang yang cinta kepada sesama makhluk di bumi, Allah penghuni langit itu akan menyayangi kepada orang yang cinta kepada sesama makhluk. Wa min asbabi husnil khatimati, dan di antara sebab-sebab
orang dalam keadaan husnul khatimah. Kita selalu berdoa kepada Allah selalu diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Inti daripada kita itu adalah husnul khatimahnya kita. Banyak dosa, tapi kita wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, masih ada kesempatan masuk surga. Makanya di dalam kajian Bismillahirrahmanirrahim ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Itu sebenarnya dari kalimat rahmatun. Perbedaannya ada ulama tafsir mengatakan kalau Ar-Rahman itu kasih sayang yang diberikan Allah kepada seluruh makhluk di bumi. Sebab seluruh makhluk yang ada di dunia ini, baik dia taat kepada Allah atau tidak taat kepada Allah. Maka jangan salah ketika ada orang tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, selalu fasik, selalu melakukan maksiat, tapi seakan-akan hartanya tidak habis-habis. Itu diantaranya adalah rahmat Allah yang dia berikan kepadanya. Kenapa? Karena Allah itu memberikan rahmat kepada siapapun di dunia. Tapi kalau rahim, ini adalah kasih sayang Allah yang hanya diberikan kepada muslim. Ketika panjenengan banyak dosa, timbangannya lebih berat dosanya ketimbang kebaikannya, tapi panjenengan matinya dalam keadaan Islam, maka ada kesempatan menerima kasih sayangnya Allah yang berapa rahim tadi itu. Bisa panjenengan masuk surganya Allah karena mendapatkan kasih sayang Allah. Ini yang disebut dengan rahim. Apa di antara sebab-sebab husnul khatimah itu? Al-muwadhabatu ala hadad du'a, membiasakan, menekuni terhadap doa ini. Mungkin di antara kalian ada yang hafal, ini bisa dibaca, ditekuni. Allahumma akrim hadhil ummata al-muhammadiyyata. Ya Allah, muliakanlah umat-umatnya Nabi Muhammad bijamili awaidika, dengan keindahan kebaikanmu, fid daraini di dua rumah, di rumah dunia dan di rumah akhirat. Ikraman liman ja'alta min ummati sallallahu alaihi wasallam, sebagai kemuliaan, karena kemuliaan bagi orang yang telah engkau ciptakan ia dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ini kalau dibaca, ini akan menyebabkan panjenengan husnul khatimah. Kalau panjenengan ingin membaca doa ini, kayaknya Ustadz Madani itu Ustadz Mardani itu punya kitabnya ini. Jadi kalau mau diamalkan doa tadi itu bisa menjadikan asbab. Kalau ditekuni doa itu selama tiap waktu, itu bisa menyebabkan panjenengan dalam keadaan husnul khatimah. Ada lagi doa, wa minha al-muwadhabatu ala hadha du'a baina sunnati subhi wal fardhi. Ada doa juga yang bisa menyebabkan kita husnul khatimah ketika dibaca di antara sholat sunnah subuh, sholat sunnah fajar, dan sholat subuh. Jadi panjenengan ketika subuh itu sholat sunat dulu, kemudian membaca doa, kemudian sholat subuh. Kalau sholat sunnahnya itu kan Allah berikan kemuliaan kaya dunia dan sisinya ya. Kalau sunnah fajar itu, kalau panjenengan membaca doa ini nanti di antara setelah sholat sunnah, sebelum sholat subuh, insya Allah panjenengan wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Ini doanya. Allahumma ufir li ummati sayyidina Muhammad. Ayo bareng-bareng. Allahumma ufir li ummati sayyidina Muhammadin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammadin. Allahumma afi sayyidina Muhammad ummata sayyidina Muhammadin.
Allahumma ihfaz ummat sayyidina Muhammadin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammadin rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin farjan ajilan ya rabbal alamin. Nah, doa ini dibaca di antara sholat sunnah fajar sama subuh. Artinya begini, Pak. Kalau diartikan Allahumma ighfir, ya Allah ampunilah li ummati sayyidina Muhammad, bagi umatnya Nabi Muhammad. Allahumma arham, berikanlah rahmat umat sayyidina Muhammad kepada umatnya sayyidina Muhammad. Allahumma astur umat sayyidina Muhammad, tutupilah aib, tutupilah kesalahan umatnya sayyidina Muhammad. Allahumma jbur umat sayyidina Muhammad, cukupkanlah, cukupkan rizkinya, cukupkan kebahagiaannya, cukupkan kebutuhannya umatnya Nabi Muhammad. Allahumma asli umat sayyidina Muhammad, damaikanlah umatnya Nabi Muhammad. Allahumma afi, ya Allah selamatkan umat sayyidina Muhammad, umatnya sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz, ya Allah peliharalah umat sayyidina Muhammad, umatnya sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, berikanlah rahmat kepada umatnya sayyidina Muhammad rahmatan ammatan, rahmat yang merata ya rabbal alamin, wahai Tuhan seluruh alam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, ya Allah ampunilah bagi umatnya sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan, ampunan yang merata ya rabbal alamin. Allahumma farrij, ya Allah berikan kegembiraan an ummati sayyidina Muhammad, untuk umatnya Nabi Muhammad farjan ajilan, kegembiraan yang segera ya rabbal alamin. Ini kalau dibaca doanya insyaallah panjenengan husnul khatimah. Cuma kalau jenengan tidak sempat, ya minimal kita baca tadi itu bisa menjadikan sebab musabab kita dalam keadaan husnul. Terakhir ada doa lagi yang bisa menyebabkan kita husnul khatimah. Mari kita baca bareng-bareng. Ya Rabba kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfir li kulla syai' wa la tas'alni an kulli syai' wa la tuhasibni fi kulli syai' wa a'tini kulla syai'. Artinya ya Rabba, wahai Tuhanku. Rabba itu artinya yang menanggung makan, yang menanggung kehidupan, yang menanggung segala kebutuhan kita, itu disebut dengan Rabba. Ya Rabba kulli syai', wahai Tuhan tiap-tiap sesuatu bi qudratika, dengan kekuasaanmu, ala kulli syai', atas tiap-tiap sesuatu, ighfirli, ampunilah bagiku, ampunilah diriku, kulla syai', terhadap sesuatu, wala tas'alni, dan aku tidak wala tas'alni, dan tidak meminta engkau kepadaku, an kulli syai', dari sesuatu apapun, wala tuhasibni, dan engkau tidak menghisapku, fi kulli syai', dia di tiap-tiap sesuatu, wa'tini, dan berikan kepadaku, kulla syai', tiap-tiap sesuatu. Semoga Allah doa-doa yang kita baca ini Allah ijabah, walaupun cuma sekali. Semoga barokah daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani, barokah dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan guru-guru kita. Semoga mengalir kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Ada pertanyaan? Silakan. Salam. Mungkin kalau pertanyaan sebenarnya banyak ya. Nggak istiqomah, jangan terus istiqomah. Cuma saya ambil mungkin dua inti mengenai syafaat. Tadi Ustadz bicara tentang syafaat, itu bisa